Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, tentunya di Ahmadi Hafiz. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara mengisi formulir info pajak di Google AdSense. Bagi teman-teman yang memiliki channel YouTube, pastinya ada notifikasi di beranda dashboard YouTube kalian dan juga di beranda Google AdSense kalian. Pasti ada notifikasi untuk mengelola info pajak penghasilan YouTube. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu cara mengisi formulir pajak penghasilan YouTube, di video kali ini aku akan berbagi tutorial mengisi formulir info pajak penghasilan YouTube. Jadi untuk teman-teman yang masih baru di channelku dan juga yang sudah berlangganan, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga jangan lupa kalian like, komen, dan share ke sosial media kalian agar memudahkan teman-teman kalian yang mempunyai channel YouTube yang belum mengisi formulir info pajak penghasilan YouTube bisa menonton video ini dan membantu mereka. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Untuk mengisi informasi pajak tambahan di Google AdSense ataupun pajak YouTube yang biasa kita dengar saat sekarang. Jadi di sini kita buka Google Chrome. Kemudian langsung masuk ke beranda Google AdSense kalian. Silakan login terlebih dahulu. Jika sudah, di sini langsung akan muncul notifikasi di bagian atasnya. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Jadi di sini langsung aja kita klik kelola info pajak. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik atau kita tekan tambahkan info pajak. Kemudian kita verifikasi diri kita dengan memasukkan sandi email kita. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, informasi pajak Amerika Serikat. Jadi di sini apa jenis akun channel YouTube teman-teman. Jadi di sini pilih aja perorangan. Karena kita memiliki akun itu kita sendiri ya, bukan bergrup. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian bagian kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak. Karena kita negara Indonesia. Pilih berikutnya. Kemudian di bagian bawah, pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Yang pertama, W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Yang kedua, W8EC. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Jadi, kita pilih aja W8BEN karena ini digunakan oleh individu. Karena channel kita perorangan ya. Kemudian kita pilih mulai formulir W8BEN. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Yang pertama, identitas pajak. Ini secara otomatis akan diisi berdasarkan nama channel YouTube kita ya.
Kemudian kita pilih negara pengguna. Kita pilih Indonesia. Kemudian di bagian ini, nomor identifikasi pajak. Nomor identifikasi pajak atau TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN untuk TIN asing. Jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea atau KTP maksudnya ya. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. TIN asing ini seperti NPWP ya. Jadi kita masukkan nomor NPWP kita. Jadi di sini kita masukkan aja nomor TIN asing. Kemudian kita pilih berikutnya. Di bagian alamat, jadi di sini kita isi alamat tinggal permanen. Nah, setelah diisi alamat tinggal permanen, kemudian kita masuk langkah berikutnya, alamat surat. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Jadi kalau sama, tinggal centang aja. Kalau jika tidak, kita isi alamat suratnya. Oke, teman-teman. Jika sudah diisi semua, negara, baris alamat, kota, provinsi, dan kode posnya, kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jadi di sini kita pilih ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian kita centang, kita pilih negara, Indonesia. Ini dia. Kemudian kita masuk ke bagian tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda merencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Jadi di sini kita centang layanan AdSense. Kemudian kita pilih di sini pasalnya. Di sini otomatis kita disuruh milih pasal aja ya. Kita pilih aja pasal 8 ayat 1 ini. Kemudian tarif pemotongan pajak 0%. Kemudian kita centang. Kemudian kita pilih lagi atau kita centang lagi film dan TV. Kemudian sama, kita disuruh pilih pasalnya. Kemudian tarif pemotongan pajak. Kita pilih yang paling rendah aja ya. Kemudian kita centang lagi. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, hak cipta dan lainnya. Kita centang juga. Kemudian kita pilih pasal dan ayatnya. Kemudian kita pilih tarif pemotongan pajak. Kita pilih juga yang paling rendah. Kemudian kita centang. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat ya, pratinjau dokumen.
Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat. Tinjau for PDF dan konfirmasi informasi Anda. Jadi di sini langsung aja kita centang formulir PDF-nya itu yang ini ya. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian di sini sertifikasi. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa pertama, saya adalah pemilik manfaat atau saya diberi wewenang untuk menandatangani atas nama pemilik manfaat atas semua pendapatan yang terkait dengan formulir ini. Atau saya menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan diri saya sendiri untuk tujuan memenuhi bab 4. Kedua, orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dan formulir ini bukan penduduk Amerika Serikat. Yang ketiga, pendapatan yang terkait dengan formulir ini pertama, tidak berhubungan langsung dengan pelayanan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Kedua, berhubungan langsung tetapi bukan subjek pada pajak berdasarkan perjanjian pajak pendapatan yang berlaku. Atau C, porsi dari pendapatan yang berhubungan langsung dengan kemitraan dari partner. Terus berikutnya, orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini merupakan penduduk dari negara yang memiliki perjanjian yang tercantum di bagian perjanjian pajak dalam formulir. Jika ada dalam pengertian perjanjian pajak pendapatan antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk transaksi broker atau pertukaran barter pemilik manfaat menurut orang asing yang dibebaskan. Selain itu, saya mengizinkan formulir ini untuk diberikan kepada pemotong atau pemungut pajak yang memiliki kendali penerimaan atau kustodi atas pendapatan yang pemilik manfaatnya adalah saya atau pemotong pemungut pajak yang dapat mencairkan atau melakukan pembayaran dari pendapatan tersebut yang pemilik manfaatnya adalah saya. Jadi di sini kita disuruh untuk tanda tangan ya. Jadi di sini untuk tanda tangannya kita ketik nama lengkap resmi sesuai KTP kita. Kemudian, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita pilih ya. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Jika tidak, saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum di bagian tanda tangan, misalnya agen, pengacara, penerima kuasa, pelaksana, wali, orang tua, atau pemberi kuasa. Jadi kita pilih ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian di bagian ke-6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google AdSense? Kita pilih ya. Kemudian pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Jadi di sini saya pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi di sini saya belum pernah menerima pembayaran, saya pilih yang pertama. Jika kalian sudah menerima pembayaran atau sudah menerima gaji di YouTube, pilih yang kedua. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi selanjutnya kita pilih kirim. Oke teman-teman,
Jadi jika selesai dan sudah kita kirim tadi, akan muncul halaman seperti ini bahwa formulir W8BN statusnya disetujui atas nama dan data yang telah kita kirimkan. Kemudian bisa kita lihat di bagian bawah, formulir pajak dan tarif pemotongan pajak. Formulir W8BN film dan TV 10% sudah diklaim. Kemudian hak cipta layanan tarif pemotongan pajak 10% sudah diklaim juga. Kemudian layanan tarif pemotongan pajak 0% sudah diklaim juga. Jadi informasi pajak sudah kita kirimkan dan kita akan dikenakan pajak 10%. Setelah selesai biasanya ataupun kita akan menerima email dari Google Payment. Kita buka. Jadi isi dari email tersebut adalah informasi pajak Anda disetujui. Jika tidak ada lagi penangguhan pembayaran di akun dan jumlah saldo Anda di atas nilai pembayaran minimum yang mungkin berlaku, Anda akan menerima pembayaran secara tepat waktu dan pemotongan pajak secara akurat jika ada. Anda dapat melihat atau mengonfirmasi informasi pajak Anda di pusat pembayaran Google. Jadi kalau kita mau masuk ke Google AdSense lagi, bisa kita lihat info pajak. Jadi informasi pajak kita sudah disetujui oleh Google Payment atau Google AdSense. Nah teman-teman, seperti itulah cara bagaimana mengisi formulir info pajak penghasilan YouTube. Semoga bermanfaat dan juga semoga membantu untuk teman-teman yang ingin mengisi formulir informasi pajak penghasilan YouTube. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang masih baru di channelku untuk selalu mensubscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga jangan lupa kalian like, komen, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tonton juga video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.